kita mulai dengan kali ini. Ya, terima kasih. Baik, ini kita akan pertemuan yang pertama untuk bab yang kedua dengan topik kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Baik, sebelum kita akan masuk pada materi hari ini, Bapak menyatakan beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Di sini yang dibuat tujuan yang akan dicapai oleh anak-anak atau peserta didik yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa Indonesia. Jadi yang pertama yang kita belajar itu mengenal sejarah kedatangan bangsa asing Indonesia, tapi kita ambil satu negara asing saja, yaitu di Eropa. Yang kedua, peserta didik menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan usaha kemerdekaan. Jadi setelah Ibu menjelaskan kedatangan bangsa Indonesia, itu akan meminta kami peserta didik untuk menceritakan kembali perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan kedatangan bangsa asing. Baik, kita kenal bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali rempah-rempah. Jadi negara asing datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang kaya alam. Makanya Eropa mati-matian datang ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Tujuan utama Eropa datang ke Indonesia, yang pertama itu rempah-rempah. Kenapa dia datang untuk mencari rempah-rempah? Karena pada saat itu penjualan paling tinggi di negara saat itu rempah-rempah. Jadi kalau dulu di Indonesia penjualan rempah-rempahnya, kita di sini penjualannya masih rendah. Di negara-negara lain penjualan dari rempah-rempah itu lebih tinggi. Karena kita nilai uangnya lebih rendah, maka penjualannya lebih rendah. Makanya bangsa Eropa berbondong-bondong semua datang di sini untuk mencari rempah-rempah. Bukan hanya mencari rempah-rempah, tapi mereka juga berpengalaman di sini. Jadi mereka beli rempah-rempah di Indonesia dan menjual rempah di negara sini. Karena saat itu bukan hanya kekayaan yang diambil, tapi kekuasaan. Jadi saat itu Indonesia tidak punya kemampuan untuk melawan negara-negara asing. Jadi saat itu Indonesia menjadi budak. Jadi kata kasarnya Indonesia menjadi budak untuk negaranya sendiri. Bayangkan betapa kejamnya negara-negara itu datang ke Indonesia, sudah mengambil rempah-rempah, memaksa orang-orang di Indonesia untuk kerja juga. Jadi hasilnya itu diambil. Bukan Indonesia mengambil kembali hasil, tapi negara asing mengambil kembali hasil. Nah, tapi salah satu keuntungan negara asing datang ke Indonesia, kita tidak bisa melihat bahwa negatifnya karena kita dijadikan budak, tapi ada dia punya dampak positif. Contohnya salah satu perdagangan. Jadi setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia, kok apa itu perdagangan? Itu salah satu keuntungan positif yang didapat oleh negara Indonesia. Yang kedua itu bagaimana berinteraksi. Jadi kalau dulu Indonesia itu hanya berinteraksi dengan orang-orang sekitar, dengan masanya sendiri. Setelah ada orang asing datang, maka interaksinya berubah. Mereka bisa mengenal bahasa lain dari negara Eropa, perdagangan, cara jual beli, dan banyak sekali yang dipelajari setelah kedatangan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, ini ada satu gambar ini gambar yang menunjukkan negara-negara asing datang mengambil rempah-rempah di Indonesia. Jadi saat ini kekuasaan itu dipegang oleh Eropa, walaupun rempah-rempah itu milik orang Indonesia, bahkan diambil dengan paksa saat itu. Jadi setiap orang-orang yang di situ tidak memiliki, makanya mereka selalu ambil. Nah, ini dia. Negara Indonesia dijadikan budak oleh bangsa asing. Nah, tapi setelah negara asing datang, ada beberapa tokoh yang memperjuangkan negara ini. Jadi walaupun dijadikan budak, tapi masih ada orang-orang yang mau untuk tidak jadi budak selamanya. Jadi masih ada perjuangan, tidak mati dalam masalah yang ada. Jadi mereka masih ada kesempatan untuk
memperjuangkan negara sendiri atau negara kita sendiri. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan negara Indonesia. Bisa lihat, ini adalah tokoh-tokoh atau orang-orang ada dengan pahlawan yang memperjuangkan bangsa Indonesia saat itu. Anak-anak saat itu perjuangannya kita itu kekurangan alat juga untuk memperjuangkan negara kita. Jadi menurut kita miskin alat untuk membela negara, tapi kita kaya dengan kekayaan alat. Jadi saat itu orang-orang yang ini atau pemimpin-pemimpin ini sangat kesusahan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Tapi satu hal yang harus kita pelajari dari tokoh-tokoh ini adalah bagaimana mereka mempunyai rasa percaya diri, bagaimana mereka bisa membangun kembali rasa diri sendiri bahwa bukan hanya masalah itu, bukan ini akhir dari sebuah perjalanan, tapi ini akan menjadi perjalanan berikutnya. Coba kita bayangkan bahwa seandainya pada saat itu orang-orang ini tidak membela negara, apa yang akan terjadi? Apakah saat ini kita masih berpendidikan? Tidak. Ya, tentu tidak. Jika orang-orang ini tidak mempertahankan Indonesia, maka sampai saat ini mungkin kita tidak akan mengenal pendidikan. Kita tidak akan mengenal bagaimana beli, bagaimana perdagangan itu bisa terjadi, berinteraksi dengan orang-orang lain atau dengan negara lain. Itu tidak bisa terjadi kalau tanpa ada perjuangan dari orang-orang ini. Jadi orang-orang ini perlu diapresiasi karena perjuangan mereka kita bisa menang. Jadi Indonesia itu setelah dikalahkan, dia masih ada kesempatan negara. Indonesia itu hampir semua negara itu menjajah Indonesia. Salah satu negara yang paling banyak dijajah itu negara Indonesia. Kenapa sampai semua negara, bahkan bukan hanya Eropa, ada Spanyol, ada Belanda yang datang untuk menjajah. Karena itu sudah induk dari semua negara yang akan menjajah Indonesia itu hanya rempah-rempah. Tapi kalau dilihat sekarang hampir rempah-rempah punah karena orang-orang sekarang lebih memilih untuk rempah-rempah yang serbaguna atau yang sudah jadi, bukan di tanah lagi, tapi yang sudah diproduksi. Jadi ambil dari luar lagi. Itu salah satu dampak negatif dari keadaan itu. Karena kita ada rempah-rempah, tapi kita tidak berjauh ketimbang kita mengambil lagi dari orang-orang lainnya. Pada dasarnya rempah-rempah itu asalnya dari Indonesia. Nah, sebelum kita harus melakukan tugas, kita akan memberikan 3 tugas untuk dikerjakan dan dipresentasikan. Ibu mau tanya dari penjelasan yang tadi, menurut ada kesimpulan yang didapat dari materi ini apa? Yang didapat yang mungkin bisa jadi pegangan dari pelanggan, dari yang siapa namanya, atau apa yang didapat dari pahlawan-pahlawan ini yang menurut anak-anak itu perlu diapresiasi. Kesimpulan dari anak-anak dari hal ini apa? Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang cukup menarik. Jadi yang betul kesimpulannya itu mencapai yang ada di Indonesia. Oke, ini ada 3 pertanyaan yang akan jawab. Untuk itu kalian buat kelompok dengan jumlah kelompok 3 orang. Siapa aja yang Oke, bisa dilihat pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Dijawab ya. Semua? Boleh.
dan langsung bersama supaya kita langsung sesuaikan jawab. Oke, dimulai dari kelompok yang mana? Oke, silahkan jawaban nomor 1. Soal nomor 1, sebutkan 3 tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jawaban yang pertama mencari kekayaan, yang kedua mencari kemuliaan, yang ketiga menyebarkan agama Kristen. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan jawab nomor 1. Pertanyaan nomor 1, sebutkan 3 tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jawaban yang pertama mencari manfaat seperti merica, pala dan lain-lain. Yang kedua menguasai wilayah Indonesia. Yang ketiga memperkenalkan agama Kristen. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2. Jawaban nomor 2 silahkan. Kelompok 2, siapakah nama pemimpin yang boleh memperoleh kepercayaan dari Eropa ke Indonesia? Jawaban Cornelis de Rome. Oke, jawaban kedua dari kelompok sama. Kalau yang saya berikan aplaus ke tadi. Jawab tiga. Silakan. Soal mengapa orang-orang Eropa sangat membutuhkan diperlukan? Jawaban karena harga diperlukan di Eropa sangat mahal dan beberapa tempat tidak dimiliki bangsa Eropa. Oke, terima kasih Beato. Jawaban silakan. Soal mengapa orang-orang Eropa sangat membutuhkan diperlukan? Jawaban karena memiliki harga yang murah sehingga tidak dijual di Eropa akan berproduksi. Ya, benar sekali. Berikan aplaus. Yang kembali kembali KPD-nya. Terima kasih telah mengerjakan KPD. Ibu akan dengan kesimpulan sedikit dari jawaban anak-anak tentang pertanyaan yang telah Ibu buat dan yang telah dijawab. Ya, jawabnya betul. Tadi kalau Ibu jelaskan tentang rempah-rempah, tadi dalam nomornya 1 sudah menjelaskan tentang mereka untuk mencari kemuliaan. Tepat sekali. Jadi mereka datang untuk mencari kemuliaan di sini. Jadi mereka menjadi wajah kembali di negara asing. Baik, kesimpulan materi kita hari ini merasa juga semua anak mengikuti materi ini dengan baik dan paham sehingga dapat mengerjakan materi dengan baik. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Untuk itu, kepada satu peserta diri untuk memimpin kita dalam doa. Silakan yang bersedia. Baik, jawaban dari itu masih kata-kata dalam doa selesai. Baik, terima kasih ya. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada minggu depan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.